Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya. Anak-anakku, setelah kita melaksanakan penilaian harian untuk sistem koordinat kartesius, maka hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Anak-anak, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran ini, pastikan anak-anak sudah mempersiapkan alat tulis, pulpen, dan buku ya, untuk mencatat apa-apa yang nanti dianggap perlu dicatat, karena untuk mencatat materi itu dapat bermanfaat untuk mengulang kembali apa-apa yang sudah kita pelajari ya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Relasi dan fungsi ya, masih bersama dengan saya Sulistiana dari SMP Negeri 1 Wonosari. Anak, relasi dan fungsi, maka yang pertama akan kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang relasi ya. Apa itu relasi ya? Di kehidupan nyata kita sering mendengar istilah tentang relasi ya. Misalkan ada orang yang mengatakan atau mungkin bertanya, apa relasinya bapak kamu dengan bapak bupati ya. Terus apa relasi kamu dengan teman kamu. Nah, ada bermacam-macam relasi dalam kehidupan sehari kita ya. Mungkin ada relasi bisnis, ada relasi pertemanan dan sebagainya ya. Misalkan kakak mempunyai relasi bisnis dengan seorang saudagar kaya. Nah, artinya bahwa relasi itu ya dalam kehidupan sehari itu istilah bahasanya adalah hubungan ya. Jadi mempunyai relasi itu artinya mempunyai hubungan. Mempunyai relasi bisnis maka hubungannya tentang bisnis. Relasi teman berarti hubungannya dengan teman ya. Nah, dalam matematika relasi itu diartikan bahwa ya, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi aturan yang menghubungkan ini yang perlu kita garis bawahi ya. Sebagai contoh, relasi dalam matematika itu misalnya ya relasi lebih dari, kurang dari, ya setengah dari, faktor dari, dan sebagainya ya. Nah, contohnya begini anak-anak ya, diketahui ada himpunan A ya, himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan anggota B ya, anggotanya adalah himpunan B anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasinya adalah kurang dari. Nah, kurang dari ini adalah aturan yang menghubungkan ya. Aturan yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B yaitu apa? Itu kurang dari. Maka relasinya disebut relasi kurang dari. Maka lebih jelasnya dapat kita tunjukkan pada gambar berikut ini ya. Nah, ini himpunan A dinyatakan dengan suatu
ini lingkaran yang di dalamnya ada anggota 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian ada noktah. Noktah ini adalah menunjukkan bahwa noktah ini adalah untuk angka 1 gitu ya. Nah, anggota himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. Relasinya apa? Aturan yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B itu apa? Yaitu aturannya adalah kurang dari. Artinya anggota A itu kurang dari anggota B. Maka yang mana yang sesuai? Nah, ternyata 1 pada anggota himpunan A, 1 ini adalah kurang dari 2, kurang dari 3, maka kita nyatakan dengan anak panah seperti ini. Kemudian 2 itu kurang dari 3. Kemudian 3 tidak mempunyai teman di sini. Mengapa? Karena di sini di himpunan B tidak ada anggota yang lebih dari 3. Ya, begitu. Nah, ini relasi tentang kurang dari. Maka diagram ini dinamakan diagram panah. Nah, arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Nah, ini nama relasi. Nama relasi itu kurang dari. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana menyatakan relasi? Relasi itu dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Ya. Ada 3 cara di sini, yaitu diagram panah seperti yang tadi, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ya. Diagram panah ya, menyatakan relasi dengan diagram panah, maka kita bisa ambil contoh begini. Misalkan ya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Maka kita nyatakan dulu himpunan A-nya anggotanya apa saja gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini anak-anak, ini himpunan A anggotanya adalah Anto, Andi, Budi, dan Badri. Kemudian himpunan B anggotanya adalah tentang nama olahraganya, yaitu voli, basket, bulu tangkis, sepak bola. Nama relasinya apa? Ya, nama relasinya adalah menyukai. Artinya Anto itu menyukai sepak bola, maka dengan anak panah ditunjukkan dengan anak panah dari Anto ke sepak bola. Kemudian Andi menyukai voli dan menyukai bulu tangkis. Budi menyukai basket dan menyukai sepak bola. Sedangkan Badri menyukai basket dan sepak bola. Nah, ini adalah diagram Venn ya. Menggunakan mohon maaf, ini adalah diagram panah ya, diagram panah. Menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, bagaimana dengan contoh ini ya, nomor 2 ini? Diketahui P adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian Q adalah himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari ya, yang pertama. Yang kedua adalah faktor dari. Maka kita jawab ya, yang A, yaitu relasi setengah dari. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi himpunan P anggotanya ini 1, 2, 3, 4. Himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, 8. Relasinya adalah setengah dari ya, setengah dari. Maka 1 adalah setengah dari 2, 2 setengah dari 4, kemudian 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari
8. Maka pasangannya seperti ini. Nah, kemudian kalau yang B faktor dari, ya, 1 faktor dari berapa? Nah, ini dapat kita nyatakan begini anak-anak. 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8. Kemudian 2 faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6, faktor dari 8. Sedangkan 3 itu faktor dari 6. Ya, karena yang bisa dibagi 3 itu hanya 6, maka 3 faktor dari 6. Sedangkan 4 itu faktor dari 4 sendiri dan faktor dari 8. Nah, ini relasi dengan menggunakan diagram panah. Nah, itu selanjutnya yang kedua, menyatakan relasi menggunakan diagram Kartesius, ya. Nah, dengan diagram Kartesius kemarin kita sudah belajar tentang koordinat Kartesius. Maka diagram Kartesius berarti berupa koordinat, ya, yang digambarkan dengan menggunakan sumbu koordinat. Nah, ya, misalkan sebagai contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. B anggotanya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Maka diagram Kartesiusnya seperti apa? Nah, gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke himpunan B. Nah, aturan relasinya apa? Belum ada, maka ini yang A itu relasinya adalah 1 lebihnya dari, ya. Kemudian yang B akar kuadrat dari. Nah, maka bisa kita gambarkan, kita selesaikan. Contoh ini adalah yaitu, nah, ini yang A 1 lebihnya dari. Nah, ini bisa kita baca begini anak-anak. Yang bawah, yang sumbu yang mendatar itu adalah himpunan A, sedangkan sumbu yang vertikal adalah himpunan B. Anggotanya tadi sudah, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1 lebihnya dari, artinya 2 itu 1 lebihnya dari 1. Sedangkan 3 itu 1 lebihnya dari 2. 4 1 lebihnya dari 3. Dan 5 adalah 1 lebihnya dari 4. Mengapa ini 6 ini tidak 1 lebihnya dari 5? Karena anggota himpunan A, ya, anggota himpunan A itu tidak ada angka 6. Anggotanya yaitu hanya 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Maka noktahnya hanya ini. Mengapa 1 tidak mempunyai teman? Padahal di sini ada 0, 1 lebihnya dari 0 harusnya, tetapi anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. 0 bukan anggota dari B, maka ini tidak ada noktahnya. Ini adalah menggunakan diagram Kartesius. Nah, yang B, jawaban yang B, akar kuadrat dari 1 akar kuadrat dari 1, sedangkan 2 adalah akar kuadrat dari 4, karena 2 kuadrat sama dengan 4. 3 adalah akar kuadrat dari 9. Nah, kenapa ini 4 tidak ada? Karena 4 kan akar kuadrat dari 16, sedangkan himpunan B hanya sampai 10. Nah, seperti itu anak-anak, ya, untuk diagram menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Selanjutnya, bagaimana menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan? Ya, namanya saja pasangan berurutan, berarti anggotanya adalah pasangan, ya, kemudian harus berurutan, tidak boleh terbalik. Nah, contohnya
Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai 25. Sedangkan himpunan anggota B adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke himpunan relasi himpunan A ke himpunan B dengan hubungan kuadrat dari yang B 2 kali dari. Ingat, anggotanya adalah 1 sampai 25, yang B 1 sampai 10, ya, kuadrat dari. Nah, maka ya ini ada pertanyaan lagi, 1 kurangnya dari. Nah, maka kita jawab anak yang A tadi adalah kuadrat dari, berarti 1 kuadrat dari 1, kemudian 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Nah, ini kita sesuaikan dengan anggota himpunannya tadi. Kemudian yang B tadi yang ditanyakan adalah 2 kalinya dari, berarti 2 adalah 2 kalinya dari 1. 4 adalah 2 kalinya dari 2, 6 2 kalinya dari 3, begitu dan seterusnya sampai 20 itu 2 kalinya dari 10. Nah, ini adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi ini harus urut 2,1, tidak boleh 1,2 karena membacanya adalah 2 kalinya dari 1. Nah, itu. Kemudian yang C tadi 1 kurangnya dari, ya, 1 kurangnya dari 1 adalah 1 kurangnya dari 2, 2 adalah 1 kurangnya dari 3, 3 1 kurangnya dari 4 dan seterusnya sampai 9 1 kurangnya dari 10. Nah, ini anak-anak untuk menyatakan suatu relasi. Nah, sekarang mari kita lihat lagi, ya, contoh. Misalkan ada sebuah contoh hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8. Itu diperoleh tabel seperti berikut, ya, yaitu data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Misalkan begini, Abdul menyukai matematika dan IPA, Budi menyukai mata pelajaran IPA, IPS dan kesenian, Chandra menyukai olahraga keterampilan, Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris, dan Elok menyukai matematika, IPA dan keterampilan. Nah, permasalahan pada tabel di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, caranya seperti ini. Kita buat dulu himpunan A, anggotanya siapa saja, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Nah, dan pelajaran yang disukai itu adalah relasinya. Pelajaran yang disukai itu relasinya. Relasi apa? Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Ingat, himpunan A anggotanya ini, himpunan A ke himpunan B. Maka dapat kita nyatakan yang pertama yaitu dengan diagram panah, ya. Dengan diagram panah bagaimana? Nah, diagram panah seperti ini, ya. Nah, Abdul pelajaran yang disukai adalah matematika, tetapi Abdul juga pelajaran yang disukainya adalah IPA. Nah, jadi bisa juga Abdul, ya, pelajaran yang disukai adalah matematika dan IPA. Budi pelajaran yang disukai adalah IPA, IPS, dan kesenian. Kemudian Chandra itu, ya, materi yang dipelajari adalah keterampilan dan olahraga.
elok, elok pelajaran yang disukai oleh elok adalah matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, ini menggunakan diagram panah. Kalau dengan diagram kartesius, ya, cara yang kedua yaitu bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini Abdul, ya, pelajaran yang disukai adalah matematika dan IPA. Budi menyukai atau pelajaran yang disukai Budi adalah IPA, IPS, dan kesenian. Pelajaran yang disukai Chandra adalah keterampilan dan olahraga. Pelajaran yang disukai Dini adalah bahasa Inggris, kesenian. Kemudian pelajaran yang disukai Ella adalah matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, ini menggunakan diagram kartesius. Nah, bagaimana dengan cara yang ketiga, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan? Nah, caranya seperti ini. Kita gambarkan untuk cara yang ketiga menggunakan himpunan pasangan berurutan adalah, nah ini himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah ini Abdul, matematika. Artinya Abdul menyukai matematika, atau mata pelajaran yang disukai Abdul adalah matematika. Karena Abdul juga menyukai IPA, maka jika kita buat seperti ini, mata pelajaran yang disukai Budi adalah IPA, mata pelajaran yang disukai Budi juga IPS. Budi juga menyukai kesenian, dan seterusnya seperti ini. Jadi kalau himpunan pasangan berurutan itu kita pasangkan, ya, kita pasangkan Abdul, kita pasangkan dengan apa, ya, gitu. Nah, ini tentang menyatakan relasi. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Ya, baik, kalau sudah bisa dipahami, tentunya untuk materi tentang relasi seperti ini, kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya tentang fungsi, tetapi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya, dan silahkan setelah ini kerjakan latihan soal yang akan Bapak berikan linknya di Google Classroom, ya. Selamat belajar, ya, selamat untuk mencapai cita-cita Anda. Tetap di rumah, pakai masker, cuci tangan, ya, dan jaga jarak agar kita tetap terhindar dari virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.